Pemirsa, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut co-host dan host fenomenal kita, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Musiknya horor, yang datang orangnya horor juga ya. Pas ya. Suasana mencekam ya. Apalagi kiri saya ini. Untungnya ada orang-orang berpendidikan yaitu bisa netralisir semua ya. Ini sebentar lagi S1, S1, ini D3. Apa mas? Dari dulu duduk. D4 dari dulu duduk, duit dari dulu duduk, duit. Temu lagi nih, bukan Pat. Pas ya. Gua demen lebih film horor itu gua demen ya. Kenapa nggak suka horor? Iya kan, saya juga pemain film horor juga. Nah, ini buktinya Mister tuh kalau jalan-jalan tuh alhamdulillah share-nya itu selalu 2 digit terus. Alhamdulillah ya mas. Apalagi kemarin saya ngeliput di Tasikmalaya di salah satu jembatan kereta api yang konon ceritanya banyak orang kamu tuh loh. Tanpa sengaja memegang di tempat kelemahan saya. Kaget mas, kaget. Ya kan, ternyata penunggu jembatan kereta api itu hadir di sini. Karena penunggu jembatan lagi nyari tumbal. Horor Di banget. situ syuting karena ternyata jembatan itu sering orang melakukan menyelesaikan persoalan dengan cara melompat. Bunuh diri gitu mas? Ntar dulu mas, saya maaf. Yang jadi pertanyaan, tinggi jembatannya segimana? Kalau cuma setengah senti mas nggak apa-apa kali. Ini kamu tahu ya, namanya Oma ini temen gua, hampir aja frustasi hidupnya. Itu orang? Kepala diket, dia naik ke pohon. Naik ke pohon? Dia mau loncat. Terus? Masih hidup ternyata. Ternyata apa? Talinya kepanjangan. Setelah diselidiki oleh pihak yang berwajib, ya, ternyata dia cuma cari perhatian doang. Kalau gua bibir gua ikut. Ya. Apa lagi nih? Bukan Pat. Oh mas. Apa? Yang enggak, kalau yang tadi diikat mah curang, itu mah nggak bakal mati kan, elastis tuh gitu. Orang bungee jumping talinya mahal. Iya. Dia tinggal ikut mulut doang. Loncat. Kayak Suneo jadinya ya. Pas Tapi banget. mas, ngomong-ngomong ya. Ya ini Udah ngalamin. sekian ratus tahun ya acara berjalan. Iya. Itu baru tadi musik yang cocok buat dia keluar dari belakang loh. Iya. Suasana mencekam ya. Iya. Ini emang temanya juga apa nih mas? Tentang apa nih temanya mas? Ini temanya tentang misteri benda pusaka. Misteri bunda bu. Bunda. Kelibet ngomongnya. Lu nyari bunda mulu. Benda. Bu. Sama. Amin. Pemirsa. Bintang tamu saya kali ini merupakan seorang praktisi yang mampu menarik benda-benda pusaka dari alam gaib. Sebelumnya kita lihat cuplikan berikut ini. Tangan lu pahit. Tangan lu pahit nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Malam, Pak. Kita ingin menginvestigasi tempat sini Pak yang berkaitan dengan makhluk astral atau suatu hal-hal yang sifatnya agak angker atau apa ya. Betul. Karena saya dengar di tempat ini rumornya juga baik temukan penampakan atau hal-hal yang berkaitan dengan metafisik. Iya, betul Pak. Kalau boleh tahu pengalaman Bapak Fauji di sini ada apa yang pernah Bapak rasakan atau Bapak lihat?
Ya kalau di sini emang tanahnya emang agak mati ya, agak mati, suasana juga emang agak seram juga ya. Buntu maksudnya mati ya? Iya, buntu mati. Emang saya dengar juga dari warga juga sering suara aneh-aneh yang sangat seram gitu ya. Gitu. Nah terus ada, saya ngelihat 2 kali jatuh ada kayak nyala itu. Sebelah sini sama sebelah sini Pak. Nyala aja, bus gitu, kayak berasap gitu. Kayak bola api gitu Iya, ya? kayak bola api aja gitu. Oke, kalau gitu kita mau akan menelusuri lebih mendalam Pak untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Oh, iya, supaya kita silakan. akan telusuri lebih mendalam. Iya, silakan. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Ya. Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tolong bantu jaga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa, Mas? Ada apa? Jimat gua lo ambil. Apa yang diambil, Mas? Gua lihat tadi ada yang bersinar. Yang tapi Naik turun, naik turun, naik turun. Bergerak, Mas. Begitu dia mau masuk, wah colok. apa Mas? Ini ternyata punya lu toh, Pep. Mas, Lu ternyata punya lu segini doang toh, Pep. Dan langsung aja kita panggil Haryo Tali Jiwo. Untuk semuanya. Mana suaranya? Penontonnya luar biasa ya. Beda banget ya. Yang modern sama konvensional ya. Aduh. Kotoran ada di mana-mana. Pikirannya gua bersihin tadi. itu buat apaan sih? Tema kita hari ini adalah misteri benda pusaka nih. Kira-kira benda pusaka apa yang berhasil Mas Haryo tarik dari alam gaib? Monggo. Kemarin Sebentar, dengan jangan dijawab dulu karena pariwaranya ini. Iklan yang paling terbanyak di suatu acara di Indonesia hanya bukan Empat Mata. Yang paling termahal. Jangan mau menang, tapi bukan Mas. sebenarnya saya juga nggak menggunakan itu, cuma itu minyak. Minyak apa nih Mas? Minyak goreng. Bukan minyak, emang khusus untuk wewangian di sini. Seperti itu. Hidup ya Mas itu Mas ya. Kalau benda ini mati, cuma dia masih berenergi dalam artian memiliki jin lah. Oke masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Luar biasa. Penontonnya pada malam hari sangat luar biasa. Kembali ke lab.
untuk Mas Haryo Talijiwo, tadi kan saya melihat cuplikannya yang sangat menarik benda pusaka dalam dari alam gaib. Kira-kira jenis pusaka Mas Haryo yang dapatkan itu apa? Monggo. Ya, yang tadi sesuai VTR ini ya, saya bawa bendanya. Wow. Ini masih dari tanah ya. Oh. Jadi ini jenisnya kalau saya kemarin sempat, Wangi aromanya. Wangi banget ya Mas. ini masih natural banget. Ini jenis brojo putih. Apa? Brojo putih. Brojol. Brojo mah nggak pakai brojo, emang lahiran brojo. Ya. Mungkin kalau kita ngelihat fisiknya yang sesuai di video tadi, ini fisiknya. Kalau dilihat secara fisik mungkin tidak begitu menarik ya. Ya, dibuka dikit. Ya. Kasih unjuk ke dilihatin, kamera. ya. 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 Sama penonton di luar kan dilihatin. Tutup pet. ya. Oh, itu. Jadi ini fungsinya gini Mas Tukul. Kalau setelah itu saya mendapatkan manifestasi benda ini, saya coba telusuri. Ini fungsinya adalah orang yang memiliki ilmu kebal, yang tidak kebal dibacok atau ditusuk atau ditembak. Ini dengan ini dinetralisir. Jadi bisa tembusnya dengan ini. Kalahnya mah itu. Ya. Ini Jadi dulu saya yang proses punya gitu. tuh kalau di flashback itu siapa ya? Iya kira-kira. Saya belum bisa, Belum bisa, ya? memastikan dari zaman keberapa. Saya cuma mencoba untuk memanifestasikan aja. Ini nggak ada gagangnya ya Mas, waktu nemu memang nggak ada gagang. Ya murni seperti ini apa adanya. Seperti Gak ada itu. gagangnya aja, karena pusaka tuh bisa kemana-mana. Mas Haryo, Siap. ada kesulitan atau halangan nggak sih ketika menarik benda pusaka, bisa diceritain atau mungkin ada warna-warna dulu, sinar apa kok? Tanda-tandanya gitu ya? Tanda-tanda gimana? Kalau dari tingkat kesulitan memang tidak saya selalu berhasil dalam melakukan ritual tersebut. Kebetulan saya waktu diminta oleh pihak trans, saya mencoba, saya puasa dulu ya. Saya meritualkan diri saya dulu karena bagaimanapun ketika kita berinteraksi dengan ini, otomatis kita harus lebih dominan terhadap energi yang ada di tempat tersebut. Jadi kita bisa ukur tempatnya di mana, nanti batiniah kita sekuat apa. Jadi kita bisa bergesekan. Intinya gini Mas Tukul, ketika kita mengambil tempat ini, benda ini, otomatis yang ada adalah negosiasi, yang ada adalah kita fight dengan penunggu benda ini. Otomatis kita di situ juga harus ready seperti itu. Berarti kalau benda ini penunggunya sosoknya seperti apa Mas? Sosoknya ini seperti genderuwo, cuma matanya merah. Orang tuamu, Pak. Ternyata ada di situ. Gua harus bangga karena keluarga kita emang di sini. Jadi sosok besar ya Mas. Iya. Mungkin orang bingung ya, dari yang tidak terlihat menjadi nyata, memanifestasi menjadi benda padat. Jadi perlu saya jelaskan di sini, ini adalah benda yang terdahulu. Jadi Kira-kira itu dulu benda nyatanya juga seperti ini. Ketika empunya atau yang memprogramming fungsi dari keris ini secara ritual ya, dia dengan caranya dia, akhirnya ketika dia meninggal atau sudah tiada, ini masih memiliki high frequency power. Energinya? Iya. Karena ini memiliki seperti jin atau penunggu tempat ini, dia diumpetin lah bahasanya apa, disembunyikan lah. Nah, dan benda ini sebenarnya masih ada, cuma disembunyikan oleh makhluk-makhluk itu. Jadi yang kita tarik adalah kita menarik yang apa yang disembunyikan makhluk tersebut, jadi kita tarik manifestasinya. Tapi Mas Tukul, aku boleh tanya ya Mas? Boleh. Ini pada saat ada di tangan Mas Hari, Iya, itu kan ada negosiasi, Mas Haryo, ada negosiasi. Itu seperti apa Mas dengan genderuwonya Kalau berarti saya ya? lebih ke sini ya, saya nggak mau berbahasa negosiasi. Tapi ada beberapa praktisi lain ketika melakukan penarikan itu dengan negosiasi. Jadi di sini saya menyatakan kehakikan manusia, dalam artian jangan sampai kalau kita bernegosiasi identik kita mensetarakan dengan makhluk-makhluk tersebut. Nah, jadi di sini bukan berbahasa ria atau takabur ya Mas Tukul. Tapi kita memposisikan diri kita makhluk yang lebih mulia. Otomatis bagaimana tingkat power kita juga untuk Mendapatkan ini? mengambil itu tanpa ada negosiasi atau pamrih di belakang. Luar. Jadi harus dengan keprihatinan, Pep. Dengan puasa segala nggak asal gampang tinggal ngambil duit terus di samping saya gitu. Kalau ini sih ngambil duit itu nggak perlu dengan macam-macam. Loh, tapi kan mereka rajin puasa Mas. Puasa apa dia? Puasanya karena apa dong? Puasa 1 menit nggak makan itu. Ini dulu. Ini nggak sembarangan. Ya.
Ini gua dapetin dari gua gampar nih. Katanya itu palunya Thor. Dulu punya Thor. Sekarang punyanya. Tor siapa? Tor Asudiro. Sekarang Mas, punyanya. Ya, silakan. Pertanyaan sedikit ya. Tadi kan bisa dibilang tidak ada negosiasi kan? Iya. Kata bahasa kasar ini maaf Iya. ya, diambil secara paksa kan? Iya. Itu pernah terjadi bagaimanapun juga kan seseorang yang diambil barangnya pasti dendam kan? Iya. Pernah nggak ada yang sampai dendam atau berkepanjangan? Pernah dan sering. Pernah? Hah? Kodok. Pernah dan sering. Kagetin lu. Sakit, Kagetin. Jadi gini Mas Pepe, ketika siapa yang di situ memimpin dalam ritual tersebut untuk emang sengaja untuk menarik benda pusaka tersebut, itu kebanyakan yang di samping-samping saya atau rekan-rekan saya yang kena seperti itu loh. Entah itu pingsan yang tidak sadar-sadar atau muntah darah, dan itu belum lama juga ada kok sampai muntah darah, cuma saya kasih kelapa hijau aja seperti itu. Kita posisinya kita sudah ready, tapi di orang-orang sebelah kita yang membantu atau mendampingi saya itu belum ready. Makanya di sini puasa ini adalah untuk meningkatkan batiniah. Sebenarnya bukan untuk menegosiasi puasa kita, tapi batiniah kita bagaimana lebih powerful, kekuatan kita Yang kuasa vertikal. Allah Subhanahu. Balik lagi. Selain dari benda pusaka yang Mas dapatkan dari hasil tarikan, ada nggak benda-benda pusaka lain yang di Mas punya, katanya punya jenglot juga. Iya. Ditunjukin, ceritain jenglotnya Mas. Ini Mas, Jenglot. Wush. dan ini sudah rapuh sekali ya. Bisa lihat ya. Iya. Berdiriin aja sedikit Mas. Itu ada Mas. Sebenarnya saya juga nggak menggunakan itu, cuma itu minyak. Minyak. Minyak apa nih Mas? Minyak goreng. Bukan, minyak emang khusus untuk wewangian di sini. Seperti itu. Hidup ya Mas itu Mas ya. Kalau benda ini mati, cuma dia masih berenergi, dalam artian memiliki jin lah di dalamnya. Cewek apa cowok? Ini laki-laki. Iya. Oh, ada Seperti jenisnya itu. juga Kok nanya ya. ke situ sih? Loh, kan dia juga berbentuk kayak orang kan itu kan Mas ya. Iya, karena memang konon dulu orang yang mengidap ilmu Batara Karang, yang menghamba dengan iblis, Iya. akhirnya dia diterima di bumi pun tidak diterima, karena jadi sudah tidak percaya dengan Tuhan. lebih Tadinya percaya dengan orang biasa. orang biasa. Kok jadi segede gini Mas? Jadi dia ketika dikubur atau dia mati, dia nggak bisa diterima. Tanah atau bakteri pun tidak bisa menggigit tulang belulang atau daging. Lama-lama dia mengisut dengan alam semesta itu. Ilmunya Batara Karang. Batara Karang. Apa tuh Mas? Itu tanya ke saya. Apa tuh? Batara Karang itu orang yang memiliki ilmu, dia tidak bisa dibunuh, dipotong tangannya, balik lagi. Balik lah. Oh. Kayak rawa rentek gitu ya. Ya, emang rontek. Oh, rawa. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan artis cantik yang mengkoleksi batu-batu bernilai fantastik dan mempunyai arti. Ada Kalimaya, Kali Krukut, Kalimalang. Sama kali. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Ardina Rasti. Tinggi banget. Rasti. Mirip yang di rumah. Apa kibirnya untuk Mbak? Apa kabarnya Mbak Ardina Rasti? Selamat datang di Bongkar Empat Mata. Terima kasih, baik, alhamdulillah. Langsung saja nih, saya penasaran buat Mbak Ardina. Apa bener? Apa benar? Apa betul dirimu ini hobi mengoleksi batu-batu akik yang bernilai fantastik, dan katanya semua batu akik yang ada dirimu mengandung khasiat. Monggo. Jadi, Jangan dicampurkan. Memang acara ini memang digantung bikin pemirsa penasaran. Nah, dengan penasaran itu apa selanjutnya diisilah dengan iklan-iklan berkualitas juga. Dan iklan itu kalau masang di Bongkar Mata, itu subhanallah. Langsung. Karyawannya tuh gajinya bisa naik 5 kali lipat semua. Produknya laku keras. Nah, care and share seperti apa yang akan diceritakan Mbak Ardina Rasti? Jangan kemana-mana. Kemat, mas.
ambil daun satu. Cepetan. Pas gue jaga. Tolong bantu. Jangan lupa mesinnya. Oke, masih dibuan, Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Heri dan kawan-kawan, makasih. Ini Heri ini saya datangkan dari planet sana. Balik karena langsung saja nih tadi melanjutkan ya, Mas. pertanyaan tadi nih. Penasaran buat Mbak Ardin, apa benar ya? Benar. Apa betul ini dirimu ini hobi mengoleksi batu-batu akik yang bernilai fantastik dan katanya semua batu akik dirimu mengandung khasiat? Jadi Mas, aku tuh sekarang lagi hobi. Dari SMP tuh aku hobi bikin gelang. Cuma baru akhir-akhir ini aku tertarik banget sama namanya batu alam. Karena kebetulan teman-teman nggak cuma teman-teman yang di sini, cuma orang-orang bule pun lagi tertarik sama batu alam karena mereka percaya punya khasiat sendiri. Karena apapun yang dari alam pasti ada energi yang baik. That's right, setuju saya. That's right. Jadi aku boleh-oleh. Thank you, your attention with me. Yang pertama ini ada Stone-nya blue stone. ada yang pasti ini semuanya Dari apa itu batunya? yang ini tiger eye, mata harimau katanya. Terus ini aku buatin tasbih juga. Jadi semuanya buatan tangan aku. Makasih. Terus ini Sabar, juga Mas, sabar. Sabaran banget. Ini kalau barang gratisan cepet banget. Ini sudah kebiasaan kan. Kita menghormati perhatian orang. Iya, tapi sabar kan bikin dulu. Jadi semalam begitu aku dibilang besok ketemu Mas Tukul, aku langsung buatin spesial buat Mas Tukul. Makasih atas perhatiannya. Terus ada juga ini buat Kak Pepi. Wow. Terima Ini kasih buat perhatiannya. Kak Jadi Mega. orang yang selalu Makasih. memperhatikan kita itu kita harus. Iya benar, thank Terima you. kasih. Wah, keren banget. Bagus sekali. Aku pakai ya. Terima kasih. Balik kalau luar biasa. Masih untuk Mbak Ardina sebentar ya. Selain untuk koleksi dan bisnis, ada nggak sih batu-batu koleksimu yang bertuah atau mengandung gaib? Enggak, atau mungkin tiba-tiba malam bisa bergerak sendiri, atau malam bisa muncul keluar asap, atau mungkin pada posisinya udah pindah ke geser ke kiri. Karena dulu saya pernah punya, tapi itu sampai sekarang hilang dengan sendiri. Itu karena ada energi apa, Mas? Dipindah. Nih, lu sendiri sih. Wow, sendiri yang Bikin hilang. acaranya nggak jelas. Iya, kalau koleksi sebenarnya aku sebenarnya sama sekali nggak ngerti yang bertuah atau gimana. Cuma kebetulan ibunda karena kebetulan keluarga banyak dari Keraton Solo, jadi emang mereka lihat auramu ada RR-nya. Apa tuh, Mas? Roro. Kalau kamu kan rada-rada. Dia juga RM. Iya, apa, Pak? Apa, Beb? Raden. Nggak lihat auranya. Ini ada silsilah, ada Turunan. ada Darah biru. darah biru. Emang ini darah biru cumi-cumi apa? Ini bener. Kita lihat auranya dari warna kulit, mata, aura, hidung itu. Maaf ya, aku nggak nyinggung kamu gitu. Kalau usah dibahas dong, Mas. Ini kalau dia mau menarik ke benang merah, ini ada RR-nya. Mungkin di mana putusnya saya nggak tahu. Masih dipakai apa enggak itu? masih ada di Oh, depan. masih pakai. Ah. Wah, bersyukur sekali laki-laki yang bisa menaklukkan RR ini. Wih. Ini manusia salju itu ngapa? Iya kebetulan kalau kayak ibunda tuh emang punya koleksi beberapa keris, tapi aku sendiri nggak pernah paham sebenarnya. Cuma kalau ibunda paham banget karena aku pernah ngelihat ada yang kalau usah bisa berdiri juga ya Mas ya, keris juga gitu. Jadi sebenarnya keluarga yang lebih paham sih. Tuh. Balik kalah. Mas, Mas. Ini dari awal masuk tadi, maaf ya motongnya Mas ya. Ya. Dari awal tadi saya menjadi pertanyaan besar ini kan kalau yang namanya pusaka
setidaknya berbentuk ya Mas ya, entah itu seperti ini atau jenglot atau ini. Tapi yang jadi pertama ini kok, maaf ya saya angkat ya, Pak. Jangan sembarangan. Tapi kok ya makanya saya minta maaf Kalau dulu. nggak prihatin, Makanya gua nanya ini maksudnya dari bentuk, aduh, dari bentuk ini sangat bisa dibilang Keluar asap Mas. keluar asap tanda tadi keluar Keluar asap. Yang sebelah sana. Yang sebelah sana, yang sini maaf. Yang sini sebelah sini. Api panas. Bener. Lu bener, kamu nggak ngerti. ya gua nggak tahu. Prihatinmu kurang. Puasa aja jarang kamu. Lu puasa kan karena keadaan. Lu bisa di close up. Ini boleh diterangkan ini apa nih Mas? Ya, ini adalah batu dari pelimpahan dari keturunan saya. Jadi ini dipakai emak yang saya untuk perang dulu. Jadi ini sepasang, ini Brojo, dia sepasang laki dan perempuan. Dalamnya singa, ya kan? Cuma dia ini anti tembak. Jadi dulu dipakai emang buat perang. Oh gitu. Cuma yang bisa diturunkan, alhamdulillah ke saya yang ibaratnya orang bahasa jodohnya ya gitu. Cocok. Kita lihat auranya cocok. Emang Jadi cocok gitu yang sih. megang dia. Mungkin kalau dilihat batunya kan cuma batu alam yang biasa ya. Cuma di sini kan batu itu sudah mengandung energi. Nah, ketika diprogram sama orang yang terdahulu yang sedang diritualkan itu memprogram ya Mas Tukul ya. Iya. Ah, untuk itikatkan apa, untuk diniatkan apa, misalnya untuk anti tembak atau anti petaka atau apa, jadilah batu ini. Buat Mas Haryon. Ini serius ya. Bagaimana sih cara membedakan barang bertuah dengan barang biasa nih? Monggo silakan. Bagi masyarakat umum kok untuk membedakan barang itu bertuah atau mengandung energi atau tidak, sebenarnya gini Mas Tukul. Hakikatnya semua manusia kan sebenarnya peka ya, memiliki suatu tingkat batiniah yang lebih dominan. Cuma kita kembali lagi ke personalnya. Jadi berjalannya waktu dalam kehidupan masyarakat umum, ada yang melupakan spiritualnya, ada yang melupakan batiniahnya. Otomatis kepekaannya itu pun agak kurang sensitif. Nah, bagaimana cara mendeteksi sebenarnya kalau kita bisa mempelajari atau mempekakan diri dengan cara batiniah kita dominankan. Sifat ruh dalam tubuh kita dominankan, maka kita bisa menangkap vibrasi-vibrasi yang berfrekuensi sama. Seperti itu. Jadi tidak semua bisa mendeteksi dalam artian gitu. Biar sinergi satu gelombang lah ya sama bendanya itu. Iya. Tapi umumnya orang bisa. Iya. Cuma kadang-kadang ketika dia lupa dengan spiritualnya, orang itu agak susah untuk merasakan. Karena vibrasi itu kalau kita berdoa pasti terasa vibrasinya. Sama halnya karena batiniah yang bermain. Betul. Seperti itu. Setuju. Tepuk tangan. Setuju saya. Jadi berdoa diterima apa enggak itu kalau orang yang ngerti paham. Ini enggak diterima enggak. Lu berdoa kan kagak pernah diterima. Karena doamu tuh sampai meneteskan air mata dari sini sampai sini sampai sini. Menyayat-nyayat. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membuka rezeki makhlukmu yang lemah ini. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mempertemukan jodohmu kepada makhlukmu yang lemah ini. Ya Allah, Tuhan lemahku. Tapi kalau kamu tidak ada tindakan, sama dengan doamu, cuma tidur doang. Bisa dapat dari mana? Jadi gerak orang hidup itu gerak, bumi itu gerak. Kalau nggak ada gerak mati. Dikasih tahu pelonga. Balik galak, gerak. Sudah berdoa, ikhtiar dan Usaha doa. ya Mas. Perjuangan dan doa. Ayo panggil. Roma irama. Berjuang kuat tenaga. Kamilah semua rintangan Mega, Apa baik. Mep? Ini host kita kayaknya diambang stres kayaknya ya. Bukan stres itu udah pakai gelang dari Rasti langsung kebuka. Betul. Yang sesungguhnya. Pemirsa,
Bintang tamu saya selanjutnya merupakan pengoleksi benda-benda pusaka dari hasil penarikan alam gaib. Siapa dia? Kita sambut Al Buston. Luar biasa. Silakan Mas. Sini duduknya ya. Oke, duduk sah. Terima kasih Mas. Ya, iya. Duduk Mas, duduk. Ya, ini. Kembali kalek. Mana suaranya? Selamat malam untuk Bapak Al Buston. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Thank you for coming to Not For Us. Terima kasih. Senang sekali bisa jumpa di Bukan Empat Mata. Katanya Pak Al Buston ini banyak mengoleksi benda-benda bertuah. Seperti apa saja nih Pak benda-benda yang dikoleksi? Boleh ditunjukkan dan dijelaskan nih, monggo. Boleh. Saya mengkoleksi ini. Saya geser dulu ya. Ya. Jadi dibawa ke Jatinegara loh. Di sini nggak apa-apa Mas. Maaf. Ya, biar ini berkelihatan. Wah, nggak sembarangan. Diberdiriin Mas. Iya, itu mantap. Ini saya memulai spiritual kira-kira tiga tahun yang lalu. Nah ini saya dapat dari kawan saya sama spiritual. Waktu itu saya coba menarik batu, cuman dia dapat yang ini. Saya dapat semacam batu merah. Wangi juga loh ini. Ya Mas ya. Iya. Ya harus wangi kalau kan energi itu, pewangian itu punya energi. Energi wangi ya yang datang wangi, energi nggak wangi kayak gini datangnya nggak wangi. Wah itu Merah ada 5 ya? Wah, Oh merah 5 ya? Nah. ya mantep tuh. Katakan merah. Redstone. Ini ketika saya kunjungan spiritual di katakanlah wisata spiritual dengan teman saya bertiga. Suatu ketika saya jalan di Lembang naik ke Tangkuban Perahu. Tiba-tiba ada sesuatu seperti ada yang manggil saya, Al. Saya tanya sama teman, ada apa itu? Oke, kita mulai acara saja. Waktu itu tidak ada apa-apa, hanya kembang saja yang kami bisa siapkan. Dan sedikit yang tersisa adalah minyak jafaron yang sangat yang cukup kental. Saat itu kita siapkan kendi, kita duduk bersila. Yang di belakang saya melindungi saya dengan memproteksi saya. Saya juga berusaha memproteksi diri karena memang sangat kuat sekali energi di area itu. Saya berhadapan dengan suatu pohon itu sangat aneh menurut saya. Ya, ya. Yang anehnya pohon itu adalah dingin sekali. Namun dia ada seperti hawa panas yang berselang-seling dengan hawa dingin. Sambil bertawasulan, saat itu saya melihat ada cahaya merah yang melintas langsung masuk ke kendi itu. Suatu ketika saya tekap, saya tutup dengan daun pisang dan saya pecahkan Kendinya ya Mas. kendi itu. Terus ditemukan batu. Ditemukan batu ini. Luar biasa. Ini saya sangat setuju. Memang konon ceritanya benda-benda pusaka itu dia sembunyi antara pepohonan dan batu-batu besar dan tempat-tempat yang Apa Mas? apa namanya Jarang susah dikunjungi. disentuh oleh manusia. Iya, jangan disembunyikan ya. Iya, disembunyikan. Saya sangat setuju. Saya waktu syuting Mr. Tukul Jalan di daerah Kendari yang pelosok jauh yang di namanya air terjun Mara-Mara apa di situ banyak benda di situ ternyata banyak benda pusaka sebetulnya di situ. Sebenarnya makanya dia di pohon ya juga logika juga masuk akal dan di batu. Monggo, silakan. Mungkin kalau dipecah itu pasti ada apa? Ada isinya ya Mas? Enggak sembarangan loh Feb dapat. Iya makanya Mas. Wow. Satu kehormatan bisa megang loh Mas. Iya lo nggak sembarangan. Saya juga boleh lihat nggak sih Mas? Monggo, silakan. Kembali ke untuk Mas Al Buston dan Mas Haryo nih. Apa sih manfaat dari benda pusaka yang kalian miliki
apakah bisa untuk menolong orang lain atau hanya cuma koleksi saja? Monggo dari Mas Haryo dulu nih. Ya, kalau ada beberapa benda ya, itu sebenarnya manfaatnya ada karena waktu di program di terdahulunya juga sebenarnya fungsinya ada seperti itu. Nah, tergantung kitanya. Kalau kita di era zaman sekarang, kalau kita masih menggunakan dalam artian seperti ini Mas Tukul ya. Ini kalau kita megang ini, kol buntet ya. Iya, kol ini bahasa kalau kita mencuri suatu hal dan dikejar sama orang, kita tidak akan ditemukan. Harus punya kamu. Ya, jadi kepercayaan fungsi tersebut ini. Jadi kalau ada kerusuhan atau apa, kalau orang memegang ini, bahasanya energi akan menutup tubuhnya dari penglihatan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Jadi tidak terlihat ya? Iya. Tidak terlihat orang. Sebenarnya dia tetap ada. Misalnya kita tetap ada di sini. Sebenarnya ada wujudnya. Cuma orang itu diselamurkan, dikaburkan ya. Dikaburkan tidak melihat. Padahal kita di sini-sini aja gitu. Tapi Mas, kalau kita pegang terus kita hilang, kalau ada yang nabrak, ketabrak juga. Oh bukan, kita nggak hilang sebenarnya. Iya, Kita tetap ada di situ. Tapi terhindar sendiri. Terhindar. Kalau Dia- kita kerusuhan biasa, wah kita ting nggak kelihatan tapi gubrak. Jadi gini, ketika misalnya contoh kerusuhan kan itu hawa amarah akan dia mengeluarkan efek negatif. Ya. Nah, dia ini ketika menangkap efek negatif, dia langsung seperti otomatis gitu. Ya. Seperti langsung Untuk bekerja adanya sesuai untuk- dengan fungsi program di awal. Seperti itu. Nih kol buntet. Lu harus punya. Ntar gua beli di pasar Blok A. Kol hijau. ini jarang ada juga deh. Bikinan semen. Iya asli. Sedikit. Tadi yang bilang kan, misalnya dengan memegang yang tadi itu bisa bisa disamarkan. Apakah dengan langsung memegang aja atau orang yang memegang itu harus melewati rakaat dulu? Biasanya gini, Mas Nggak Pepe. sembarangan juga. Ya, Ya, makanya. ketika misalnya seorang programmingnya atau gurunya bahasanya atau leluhurnya, ketika dia memberikan kepada ini diijazahkan atau seperti ada serah terima yang dengan suatu bentuk doa atau apa seperti itu. Jadi ketika sudah diijazahkan maka dia udah resmi. Karena ini belum tentu dipegang oleh seseorang yang belum diijazahkan, belum tentu manfaatnya ada karena terahnya itu belum terbentuk. Belum berkah. Iya, Iya, hanya orang-orang yang Jadi tidak sembarangan ya. diturunkan. Enggak sembarangan. Ini belum tentu kuat juga. Kalau dia tuh kuatnya kuat malu doang. Balik kalah. Untuk Mas Alam Sustan, monggo. Jadi apa yang Mas Heru sampaikan itu adalah benar. Memang masing-masing benda itu memiliki wasilah yang karakter berbeda. Seperti halnya misalnya ini. Cari-cari orang. Nah, ini adalah karakternya berwibawa, multifungsi, proteksi. Buat penyembuhan bisa dia. Buat penyembuhan pun bisa. Saya tidak menceritakan isinya ini apa. Kalau ada yang bisa menilai, silahkan nilai. Malah makin kejam. Apa ini? Mas? Silakan. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ini sosok seorang laki-laki berjubah. Waalaikumsalam. Maaf ya Mas Bustan ya. Siap. Dia lagi sosok yang berjubah gamis hitam dan putih dan sepasang. Ketika dia fungsi yang setaranya, ketika dimanfaatkan untuk negatif, dia akan semakin negatif fungsinya dan semakin memperkuat negatifnya. Ketika dibawa ke positif, dia akan semakin positif niatnya. Contoh gini, ketika itu dimanfaatkan untuk suatu hal untuk meracuni orang, dia akan meracuni lebih dahsyat. Atau untuk menembak orang secara peluh ya, ini bisa dimanfaatkan juga bisa. Tergantung niatnya. Jadi ketika hitam niatnya aja ya, positif atau negatif Betul. itu akan terjadi lebih-lebih. Bagaimana Mas Bustan? Ya, betul. Ya, emang dia ini ada berjubah putih dan berjubah hitam. Putih seperti apa? Untuk kebenaran, hitam dia siap untuk. Wah. Balik karek. Untuk Mas Haryo, katanya waktu penarikan benda pusaka waktu itu ada hal yang cukup menegangkan karena salah satu kru dari Bukan Empat Mata mengalami kerasukan. Boleh diceritain monggo? Oh ya, itu prosesnya tadi ya Mas Tukul, kita ngeliat video profil VT tadi ya. Ya. Jadi ketika itu terangkat, yang tadi benda ini ya ke sini terangkat, Ya. saya mau ngasih tahu ke kru, tiba-tiba saya dipanggil Mas Haryo, ternyata ada salah satu kru perempuan yang kerasukan, seperti itu. Awal saya bantu untuk obati, ternyata nggak sembuh,
Ternyata ada sesuatu hal yang ibaratnya ini udah, karena kita sebelum ritual tadi, waktu video tersebut, kita menghadiahkan atau mensahadakan atau menyempurnakan makhluk-makhluk sekitar. Yang tadinya sifatnya negatif, ingin mengganggu orang-orang sekitar, kita sahadatkan supaya dia di porsinya. Itulah porsi kita mengajak atau menjadikan imam kepada mereka. Jadi mungkin tanda terima kasih atau apa, karena ritual tersebut mau saya selesaikan, ternyata masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan makhluk-makhluk tersebut. Ternyata kru tersebut seperti mau muntah cuma nggak bisa keluar, seperti tersendak di rongkongan. Kita lihat aja cuplikannya ya. Penasaran, kita lihat penarikan benda pusaka oleh Mas Haryo Talijiwa. Cari daun. Ambil daun satu. Cepetan. Tunggu, jaga. Tolong bantu. Asal lupa di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma Sulaiman. Jalla bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mustika, Mas. Itu suatu gangguan atau kesurupan, ternyata hanya suatu seperti hadiah ya. Karena tadi sudah kita hadiahkan asma kepada para makhluk di sini. Ternyata manifestasinya berbentuk benda pusaka tersebut. Ya, ini yang tadi dikeluarkan di mulut Mbak Ika. Kembali ke untuk ketika bintang tamu saya, ada perawatan khusus nggak sih untuk memelihara atau mengulasi benda-benda bertuah ini? Mau dari Mas Al Buston. Sebenarnya saya orangnya cuek dalam hal ini apa? Saya tidak ambil pusing dengan benda-benda pusaka saya. Dia berjalan dengan sendirinya. Makanya saya tidak pernah ngelok. Masing-masing punya ikhtiar, punya hak untuk ikhtiar, cari rezekinya sendiri. Jadi ada orang memang dipaksa untuk di-lock sama dia. Jadi dia nggak kemana-mana, ada di batu itu aja. Jadi ini bisa pergi, kalau punya saya bisa pergi, bisa dia kembali lagi. Atau memang ada satu kejadian, saat saya setelah sholat malam, saya tertidur, terus saya bermimpi. Dia mohon pamit, saya minta pulang. Saya harus kembali. Saya bilang, ya baik, silahkan. Saya mohon maaf jika saya salah. Wah, luar biasa. Pasrah aja ya. Biar senyawa dengan sendirinya. Kalau dia mau pulang ya silakan. Kayak teman-teman saya juga gituin. Lu mau pulang ya monggo silakan. Yang penting gua nggak manggil malu. Kalau gua manggil berarti gua tanggung jawab dengan manggil dulu, ya kan? Akhirnya gua ngongkosin. Akhirnya gua harus melebih dikit. Tapi kalau datang sendiri seadanya. Benda pusaka dong mereka dong. Sama ya. Dari Mas Anu Mbak Ardina ya monggo. Ya karena kalau batu-batu yang aku jual gelangnya emang nggak ada bertuah atau gimana, tapi energi dari alamnya biasa cukup kayak dijemur di matahari atau ditaruh di kristal yang lebih besar, jadi dia nge-charge. Jadi kalau kita punya, kan banyak banget pajangan kristal yang lebih besar, biasa ditaruh di atas itu tuh mereka membersihkan energi negatif. Luar biasa. Mas Haryo monggo. Kalau saya setuju dengan Pak Buston ya. Jadi andai pun keris, ini perawatannya saya minyakin. Minyak. Dalam artian saya minyakin adalah tujuannya supaya tidak karat, dan minyak itu pun khusus seperti warangan itu supaya tidak karat termakan, karena ini kan usianya tua ya. Ini kita dari zaman Mataram, kalau boleh percaya boleh enggak? Ya. Ini keris ini
Jadi kalau nggak dibikin dengan teratur, maka dia akan terkikis dengan erosi di besi ya. Seperti itu. Cuma kita. Jadi cukup itu aja. Jadi kita hanya merawat sesuai dengan porsi, tidak berlebihan atau memberikan sarjenan-sarjenan yang secara khusus. Tidak. Nah, untuk Mas Harjo, bisa nggak dirimu memvisualkan makhluk atau kodam yang ada di salah satu benda-benda pusaka? Saya akan coba. Mungkin kalau divisualkan saya butuh pelukis ya. Ya. Mungkin nanti saya coba bukakan mata batin. Kita panggil aja Mas. Boleh. Temannya Mas Haryo ya. Nah, mungkin menjelaskan meditasi apa nih? Lewat lukisan. Iya. Langsung aja kita sambut pelukis gaib yang akan memvisualkan makhluk-makhluk gaib yang ada di salah satu benda pusaka. Langsung aja kita panggil Mas Dimas Wijaya. Bikin orang. Silakan Mas. Oh, sana ya. Sebelum kita deteksi, baiknya mana dulu? Monggo Yang mana, terserah Mas? Mas Arjo. Monggo. Atau Boleh yang keris Yang dulu mana mungkin dulu? Mas. Ya, Yang mana keris dulu? dulu. yang keris ya? Halo. Ya. Ya. Monggo. Mas, hadap sana, kameranya di sana. Ya. Ya. Langsung ke sana. Silakan antar Happy dan Yuk. Victor, ya. Aku tak nemenin Mbak Adina sama Al Buston aja. Masuk. Pemirsa, boleh ngadep sana kamu penontonnya, nanti belok lagi sini nggak apa-apa. Nah, Wangi banget Mas. Itu dompetnya sampai jatuh tuh. Wangi banget. Happy aja. Itu aura kerisnya, tajam sekali. Itu dipakai orang dulu buat berperang atau bertempur saya nggak tahu. Tapi Bisa Mas Tukul ya? Ji, enggak. Iya. Happy. Pakai ini Mas. Oke, Mas Adimas ini mencoba untuk mendeteksi Yang ada di keris itu. benda yang ada di sini. Kita akan lihat. Ketutupan kalau kita telepon copot. Sana aja Mas ya. Cuma kita tidak bisa terlalu dekat oleh pelukis karena dia dalam kondisi trance. Dalam kondisi alam kesadarannya lebih mendominasi daripada tubuh kesadarannya. Jadi kalau kita terlalu banyak komunikatif dengan beliau, dia akan timbul alam normalnya dia. Ini yang digambarkan yang dari keris tadi ya Mas? Ya, yang dari keris ini dicoba visualkan apa yang dia tangkap. Kita juga bisa lihat mata dari Mas Dimas ini juga sudah agak ngeblank ya. Oh iya iya. Tatapannya kosong ya. Ya. Happy. Pakai ini Mas. Oke, Mas Adimas ini mencoba untuk kita akan lihat. Ketutupan kalau kita telepon copot. Waduh, nyala Mas. Ya, tetap sadar. Belum selesai. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Tetap sadar. Ya, kita visualkan lagi nanti satu benda lagi. Kembali ke lab. Pemirsa, makhluk apa yang sebenarnya berhasil dilukis oleh Adimas dan kemana tetap dibukan Mat?
ya nggak bisa ngelanjutin, kayak kerasukan apa gitu nggak beres. Iya. Nah ini juga kayak itu ya. Kayaknya juga ini nih mas nih. Udah selesai belum kalau gitu? Belum mas. Belum mas. Sebentar. Oke mas ini bukan bat. Balik galak. Apa ini? Silakan hasil lukis. Mas. Allahu Akbar. Silakan. Pega, silakan komentari apa ya? Iya mas, ini tadi pada saat break juga pelukisnya sempat apa sih Mas Haryo kayak mungkin Mas Buston juga aku tadi nanya katanya sempat kerasukan gitu loh mas. Halo Pepi, silakan. Ya itu mas tadi mas, pas break tadi dia kayak apa ya nggak bisa ngelanjutin, kayak kerasukan apa gitu nggak beres. Iya. Nah ini juga kayak itu ya. Kayaknya juga ini nih mas nih. Udah selesai belum kalau gitu? Belum mas. Belum mas. Sebentar. Mas Harjo Talijiwo menjelaskan tentang makhluk atau kodam yang ada di salah satu benda pusaka dan berhasil divisualkan lewat tulisan. Silakan. Ya, ini mungkin nanti juga bisa diceritakan juga. Jadi ini sosok seperti genderuwo cuma belum tercipta ya, karena benar-benar pure dia menggunakan kuas. Ya. Kuas yang Sosoknya apa itu gambarnya? Seperti Banaspati. Oh, Banaspati. Kita lihat jenis ini, keris sengkalat dalam artian dia ini khusus untuk kedikdayaan. Atau orang yang pegang jawara itu dia selalu pegang ini di budaya Jawa ya. Jadi orang memegang ini dia identik dengan kedikdayaan atau jawara lah, seperti itu. Jadi ini sifat efeknya adalah dia lebih brutal atau bawanya emosi. Seperti itu. Kalau nggak bisa mengendalikan akhirnya emosi melulu ya. Iya betul, dan negatif menurut saya. Tepuk tangan semuanya. Pemirsa, alam memang selalu menyuguhkan sesuatu yang indah, bahkan alam memberikan sesuatu yang bernilai tinggi. Salah satunya benda-benda yang saat ini dicari oleh semua kalangan, akan tapi kita jangan terlalu mencintai benda melebihi penciptanya, karena itu bisa menjadi musyrik dan syirik. Terima kasih buat bintang tamu saya pada malam ini, Mas Harjo Talijiwo, Aldiana Al Buston, dan Haji Mas Wijaya. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya tak kirim kasuran, tidak ada motivasi untuk melancarkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tonton yang bagus, yang kurang itu ambil tonton bukan kata, sebenarnya cara bukan cuma tonton bukan mata. Akan di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara